Definisi IPS menurut para ahli, menurut Profesor Mukman Suemantri, bahwa IPS adalah pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan di sini mengandung arti menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berpikir siswa-siswi sekolah dasar dan lanjutan, dan mempertautan serta memadukan bahwa aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna. Menurut Nasution Sumatmaja, bahwa IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dan lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya, yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi. Hakikat pendidikan IPS. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kemajuan teknologi pula sekarang ini orang dapat berkomunikasi dengan cara cepat maupun mereka berada melalui handphone dan internet. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antar dua orang yang satu dengan lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Tujuan pendidikan IPS berdasarkan pada falsafah negara tersebut, maka telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatif dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tegang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan apa saja yang harus dicapai di konsep dasar IPS? Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Sejalan dengan tujuan tersebut, tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumatmaja 2006 adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, Omar Hamalik merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkat laku para siswa, yaitu 1. Pengetahuan dan pemahaman, 2. Sikap hidup belajar, 3. Nilai-nilai sosial dan sikap, 4. Keterampilan. Omar Hamalik. Nilai-nilai sosial dan sikap. Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasar nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor keluarga, masyarakat, dan pribadi atau tingkah laku guru sendiri besar pengaruhnya terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Nilai-nilai sosial dan sikap. Nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoretis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Nilai edukatif.
Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku tersebut meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan kognitif di sini tidak hanya terbatas makin meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan pula peningkatan nalar sosial dan kemampuan mencari alternatif pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu, materi yang dibahas pada pendidikan IPS ini jangan hanya terbatas pada kenyataan, fakta, dan data sosial, melainkan juga mengangkat masalah sosial yang terjadi sehari-hari dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif. Tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Justru perilaku inilah yang lebih mewarnai aspek kemanusiaan. Melalui pendidikan IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial peserta didik ditingkatkan. Masalah sebagai fakta sosial diproses melalui berbagai metode dan pendekatan sampai betul-betul membangkitkan kepedulian serta tanggung jawab peserta didik. Nilai praktis. Pembelajaran dan pendidikan apapun nilainya tidak berarti apabila tidak dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan kata lain, pembelajaran dan pendidikan dianggap tidak memiliki makna yang baik jika tidak memiliki nilai praktis. Oleh karena itu, pokok bahasan IPS itu jangan hanya tentang pengetahuan yang konseptual teoritis belaka, melainkan digali dari kehidupan sehari-hari. Misalnya mulai dari lingkungan terkecil keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dalam hal ini, nilai praktis itu disesuaikan dengan tingkat usia dan kegiatan peserta didik sehari-hari. Pengetahuan IPS yang praktis tersebut bermanfaat dalam mengikuti berita, mendengarkan radio, membaca buku cerita, menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, sampai dengan pengetahuan IPS yang berguna melaksanakan pekerjaan sebagai wartawan, pejabat daerah, dan demikian selanjutnya. Pembelajaran pada pendidikan IPS tersebut diproses secara menarik, tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, dengan secara langsung memiliki nilai praktis secara strategis dalam membina SDM sesuai dengan kenyataan hidup hari ini, terutama untuk masa-masa yang akan datang. Nilai teoritis. Membina peserta didik hari ini pada proses perjalanannya diarahkan menjadi SDM untuk hari esok. Oleh karena itu, pendidikan IPS tidak hanya menyajikan dan membahas kenyataan, fakta, dan data yang terlepas-lepas, melainkan lebih jauh daripada itu, menelaah keterkaitan aspek kehidupan sosial dengan yang lain-lainnya. Peserta didik dibina dan dikembangkan daya nalarnya ke arah dorongan mengetahui sendiri kenyataan dan dorongan menggali sendiri di lapangan. Kemampuan dan meneliti dengan mengajukan berbagai pertanyaan, mereka dibina serta dikembangkan. Dengan demikian, kemampuan mereka mengajukan hipotesis dan dugaan-dugaan terhadap suatu persoalan juga berkembang. Dalam menghadapi kehidupan sosial yang berkembang dengan cepat dan berubah, kemampuan berteori ini sangat berguna serta strategis. Melalui pendidikan IPS, nilai teoritis ini dibina dan dikembangkan. Nilai filsafat. Pembahasan ruang lingkup IPS secara bertahap dan keseluruhan sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik dapat mengembangkan kesadaran mereka selaku anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Melalui proses yang demikian, peserta didik dikembangkan kesadarannya dan penghayatannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah alam raya ini. Dari kesadaran terhadap keberadaannya tadi, mereka disadarkan pula tentang peranannya masing-masing terhadap masyarakat, bahkan terhadap alam lingkungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kemampuan mereka merenungkan keberadaannya dan peranannya di masyarakat ini makin dikembangkan.
atas kemampuan mereka berfilsafat tidak luput dari jangkauan pendidikan IPS. Dengan demikian, nilai filsafat yang demikian sangat berfaedah dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak luput dari perhatian pendidikan IPS ini. Nilai ketuhanan. Pendidikan IPS dengan ruang lingkup dan aspek kehidupan sosial yang demikian luas cakupannya menjadi landasan kuat bagi penanam dan pengembangan nilai ketuhanan yang menjadi kunci kebahagiaan kita, baik lahir maupun batin. Nilai ketuhanan ini menjadi landasan moralitas sumber daya manusia hari ini dan terutama masa yang akan datang. Hal ini wajib menjadi perhatian Anda dan semua selaku guru IPS, bahwa materi dan proses pembelajaran apapun pada pendidikan IPS wajib berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Keterampilan dasar IPS, anak yang belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalkan mencari buku dan dengan berpikir ilmiah. Keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial dan merumuskan kesimpulan. Karakteristik konsep dasar IPS. Ruang lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi, ataukah itu politik, bersumber dari masyarakat. Sebagai contoh, secara langsung kita mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang kita sebut ekonomi. Tidak terlepas dari masyarakat, ataukah dengan kata lain aspek ekonomi ini bersumber dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok, hubungan kegiatan ekonomi seperti pedagang, proses produksi, semuanya terjadi di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat ini menjadi sumber materi IPS. Karakteristik lain yang juga merupakan ciri mandiri pengajaran IPS, yakni digunakannya pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di sekolah dasar maupun lanjutan, pemilihan atau seleksi konsep-konsep ilmu-ilmu sosial guna mengembangkan materi pembelajaran IPS sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada tingkat yang berbeda. Tidaklah mudah, namun harus didasarkan pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip menurut Bukhari, Alma, dan Harlas Gunawan 1987. A. Keperluan konsep yang akan diajarkan harus konsep yang diperlukan oleh peserta didik dalam memahami dunia. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang berbeda merupakan konsep yang berlainan pula. B. Ketepatan perumusan yang akan diajarkan harus tepat sehingga tidak memberi peluang bagi penafsiran yang salah konsep. C. Mudah dipelajari, konsep yang diperoleh harus dapat disajikan dengan mudah. Fakta dan contohnya harus terdapat di lingkungan hidup peserta didik serta mudah dikenal oleh para peserta didik tersebut. D. Kegunaan konsep yang akan diajarkan hendaknya benar-benar berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada umumnya, serta masyarakat lingkungan di mana ia hidup bersama dalam keluarga serta masyarakat terdekat pada khususnya. Karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di SD. 1. Karakteristik pada masa kelas rendah SD kelas 1, 2, dan 3. A. Ada hubungan
kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. B. Suka memuji diri sendiri. C. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting. D. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dan hal yang menguntungkan dirinya. E. Suka meremehkan orang lain. 2. Karakteristik pada masa kelas tinggi SD, kelas 4, 5, dan 6. A. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. B. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistik. C. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. D. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang terdapat mengenai prestasi belajarnya di sekolah.